Salam sejahtera untuk kita pada pagi hari. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar akan firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang keempat, yang berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Amin. Berbahagialah kita yang bisa mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku terkasih, dimanapun kita berada pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan untuk kita, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia ataupun bahasa malaikat, tetapi jika kita tidak mempunyai kasih, maka kita adalah seperti gong yang nyaring bunyinya, tetapi tidak membuahkan hasil di dalam kehidupan kita. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat atau mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, itulah saudaraku, ketika kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai kemampuan yang kita boleh bangga-banggakan di dalam dunia ini, tetapi kita tidak bisa melakukan kasih sesama kita masih menyakiti hati orang lain, kita masih menghina orang lain, kita masih menghakimi orang lain, dan kita tidak bisa merasakan bagaimana penderitaan orang lain, maka kita sama artinya seperti orang yang bisa memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, akan sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun kita beribadah, sekalipun kita datang ke gereja, sekalipun kita memuji-muji Tuhan, tetapi di dalam hati kita tetap mencemoohkan orang lain. Di dalam hati kita tetap menghina orang lain. Di dalam hati kita tetap menghakimi orang lain menurut penilaian kita sendiri. Itu pun tidak menjamin untuk kita, karena kita tidak mempunyai kasih. Karena kasih itu adalah sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Sungguh-sungguh luar biasa yang hamba rasakan pada saat ini ketika hamba boleh belajar akan firman Tuhan ini. Hambamu di dalam pengalaman hidup hambamu banyak sekali yang membuat hambamu kecewa, membuat hambamu menderita, membuat hambamu tidak percaya diri. Tetapi ketika hambamu mendapatkan firman Tuhan ini, hambamu boleh belajar daripada firman Tuhan ini. Ketika semua persoalan hidup hambamu, ketika hambamu dihianati, ketika hambamu dihina dan hambamu dipermalukan, tetapi hambamu tetap melakukan kasih itu kepada siapapun yang telah melakukannya kepada hambamu. Hamba mempunyai suatu kesaksian, itu adalah terjadi di dalam keluarga rumah tangga hamba sendiri. Suami hamba sendiri telah mempermalukan hamba sendiri, tetapi karena kasih Tuhan, hamba pun boleh mengampuni dia, dan hamba pun boleh mengasihi dia sampai saat ini. Karena hamba tahu
bagaimana kasih Tuhan Yesus Kristus kepada hamba, sehingga hamba sampai saat ini masih ada dan masih lega untuk bernapas. Itu adalah semua karena kasih Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengasihi kita itu adalah luar biasa. Mengapa kita sebagai seorang anak tidak mau untuk meneladani Tuhan kita Yesus Kristus? Mengapa hambamu boleh melakukan kasih di dalam kehidupan hambamu yang sesuai dengan apa yang hamba rasakan? Ketika hambamu dipermalukan, hambamu berpikir, Tuhan, apakah hambamu ini kurang setia? Apakah hambamu ini tidak melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Tetapi di dalam hati hamba, Tuhan mengatakan, kamu sudah melakukan apapun yang hamba perintahkan kepadamu, tetapi hendaklah ini semua aku berikan pencobaan kepadamu agar kamu kuat, agar kamu mengerti bagaimana kamu bisa mengasihi musuhmu, kamu bisa mengasihi orang yang menyakiti hatimu, kamu mengasihi orang yang menghina kamu. Nah, itulah tujuannya mengapa Tuhan memberikan pergumulan itu kepadamu. Itulah yang hamba rasakan di dalam kehidupan hambamu. Pernah juga saudara hambamu mengatakan kepada hambamu, apa yang terjadi di dalam pergumulan rumah tanggamu itu adalah karena doa-doamu. Hambamu pun sakit hati dan hambamu pun merenungkan hal itu. Tetapi puji Tuhan, hambamu bisa melewatinya dan hambamu tidak berlarut-larut di dalam sakit hati hambamu, dan hamba boleh mengampuni mereka yang telah mengatakannya kepada itu. Ya, ini semua karena doa saya kepada Tuhan. Karena saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin hidup bersama-sama denganmu. Saya ingin melakukan apa yang Engkau mau. Nah, karena saya ingin melakukan apa yang Tuhan mau, maka saya harus siap untuk menerima segala apapun problema kehidupan saya, apapun pencobaan yang datang di dalam kehidupan saya. Saya tidak boleh menyerah dan saya tidak boleh tidak melakukan kasih, karena Tuhan menginginkan hal itu terjadi di dalam kehidupan saya. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Hambamu menyadari bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ini suatu hal yang mungkin sangat-sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi walaupun sulit untuk kita lakukan, hendaklah kita minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan pun berjanji kepada kita, ketika kita menyatakan semua pergumulan hidup kita, menyatakan semua kelemahan kita di hadapannya, maka ia akan memampukan kita dan menguatkan kita dan mengeluarkan kita daripada masalah kita. Karena Tuhanlah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Suatu prinsip bagi saya, ketika saya mengalami pergumulan yang hebat di dalam kehidupan saya, ketika saya dipermalukan karena saya begitu percaya dengan Tuhan, hanya satu kekuatan bagi saya. Hidup mati saya adalah milik Tuhan. Ketika saya hidup untuk Tuhan. Ketika saya mati pun bersama Tuhan. Nah, itulah saudaraku terkasih dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga Tuhan Allah tetap menguatkan hati dan perasaan hambamu. Semoga Tuhan Allah tetap memberikan keteguhan hati hambamu dan tidak akan kecut dan tawar hati untuk terus mempercayakan Tuhan walaupun hambamu dalam kesesakan pada saat ini. Biarlah kiranya kita boleh dimampukan untuk menjalankan kasih yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, untuk meneladankan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kiranya kasih anugerah-Mu telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami merasakan kasih yang benar-benar daripada Tuhan. Walau apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, walaupun kami dapat mendapatkan penghinaan, walaupun kami dapat pengucilan, walaupun kami dapat sakit penyakit, walaupun kami dapat pergumulan hidup, tantangan di dalam keluarga rumah tangga kami, tetapi kami tetap
boleh melakukan kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus adalah penolong bagi kami. Tuhan Yesus adalah setia di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus adalah sahabat bagi hidup kami. Tak satu pun yang dapat memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini dapat dinyatakan layak di hadapan Tuhan, dapat dinyatakan di dalam anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kuatkan iman dan pengharapan kami, sehingga kami tetap mempercayakan Tuhan sampai akhir hayat hidup kami, sehingga kami ini tetap merasakan bagaimana kasih anugerah Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan membebaskan kami dari segala macam pergumulan hidup kami. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, sehingga kehidupan kami di dalam dunia ini Engkau sempurnakan dengan kasih anugerah-Mu. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.